Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu audit. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian audit. Jadi audit itu adalah sebuah proses evaluasi dan verifikasi atas kegiatan, sistem, atau proses organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar, kebijakan, atau peraturan yang berlaku. Tujuan audit adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan organisasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko. Oke, jadi berikutnya ada syarat-syarat untuk menjadi audit. Tentu yang pertama adalah pengetahuan akuntansi, kemudian ada pemahaman bisnis, keingintahuan intelektual, kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan yang baik dan dapat mempertimbangkan risiko, kemampuan matematika, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah berintegritas. Nah, ada apa saja sih tipe-tipe auditing itu? Nah, jadi yang pertama itu ada external auditing. Nah, jadi external auditing itu adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor independen dari luar organisasi untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya ada internal auditing. Internal auditing itu adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam organisasi untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan proses bisnis. Dan yang terakhir ada government auditing atau audit pemerintah. Government auditing adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya pemerintah. Oke, jadi selanjutnya ada mengapa sih audit itu dilaksanakan? Nah, jadi audit itu dilaksanakan untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, dan efektivitas dalam pengendalian internal dan proses bisnis. Nah, jadi tujuan audit itu adalah untuk menilai risiko, mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, jadi dengan demikian, audit dapat membantu meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja organisasi. Oke, jadi berikutnya ada manfaat audit. Manfaat audit itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja organisasi. Audit juga dapat membantu untuk mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, jadi dengan demikian, audit itu dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan nilai bagi stakeholder. Oke, berikutnya ada jenis-jenis opini dalam audit. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa penyimpangan. Nah, jadi opini ini diberikan ketika auditor menyadari bahwa laporan keuangan telah tersusun secara wajar dan bebas dari penyimpangan material. Berikutnya ada opini wajar dengan penyimpangan. Opini ini diberikan ketika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar. Nah, tetapi terdapat penyimpangan material yang tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah opini tidak wajar. Opini ini diberikan ketika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak telah disusun secara wajar dan terdapat penyimpangan material yang signifikan. Kemudian yang keempat ada opini tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat tentang laporan keuangan karena keterbatasan informasi atau lainnya. Dan yang terakhir ada opini pendapat dengan keterbatasan. Opini ini diberikan ketika auditor memberikan pendapat tentang laporan keuangan, tetapi dengan keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan informasi atau ruang lingkup audit yang terbatas. Oke, jadi yang terakhir ada kesimpulannya. Audit adalah proses evaluasi dan verifikasi atas kegiatan sistem atau proses organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar, kebijakan, atau peraturan yang berlaku. Nah, jadi tujuan audit itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja organisasi. Auditor dapat memberikan opini audit yang berbeda-beda tergantung pada hasil auditnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.